Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami LPK IT Komputer. Kali ini saya akan bahas mengenai IP address di tiap perangkat jaringan. Oke, kita lihat di sini saya mempunyai bagan dari IP address, yaitu IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana ketika kita menggunakan IP address kelas C, kita mempunyai range nilai yang diisinya adalah 192 sampai dengan 223. Oke, jadi kita isi dengan 192 sampai dengan 223. Di mana kita mengisi IP address diisi di tiap-tiap perangkat yang terhubung dengan jaringan. Bisa di perangkat PC, ataupun di perangkat-perangkat router, atau di perangkat printer, dan lain-lain. Contoh, jika kita berada di perangkat PC, cara mengisi IP address dengan menggunakan, kita lihat, open network internet setting, lalu masuk ke bagian internet, lalu change adapter, bisa juga dari control panel ya. Tuh, kita klik aja. Nah, di sini kita akan lihat, karena saya menggunakan WiFi, maka di sini yang aktifnya adalah WiFi. Jika kita menggunakan kabel, mungkin yang aktifnya adalah Ethernet. Oke, bisa kita klik sebelah kanan mouse, lalu properties. Ini cara mengisi IP address ya. Oke, kita lihat aja di sini, kita klik protokol versi 4, TCP/IP, lalu klik properties. Nah, di sini kita bisa mengisinya dengan cara use following IP address. Jika di atas berarti kita menggunakan Open IP Address Automatically, yaitu menggunakan DHCP client. Di sini kita akan mengisi secara manual IP address. Oke, nah disinilah kita mengisi sesuai dengan range yang ditentukan. Ya, bisa kita lihat lagi bagian dari range-nya adalah di sini 192 sampai dengan 223. Itu untuk kelas C. 192 sampai dengan 223. Jadi kalau saya mengisinya dengan nilainya sesuai dengan diagram ini atau tabel ini, maka itu akan valid ya. Oke, baiklah, kita coba. Kita coba isi ya, kita isi lagi gitu. 192. Oke. Nah, jadi di bagian pertamanya ya, ini kita bisa isi sampai dengan berapa tadi? Sampai dengan 223. Jika saya isi misalnya seperti ini, oke. Nah, ini bisa aja ya. Subnet max default untuk kelas C adalah 255, 255, 255, 0. Ingat ya, agar satu perangkat jaringan terhubung dengan jaringan yang lain atau perangkat yang lain, maka perangkat tersebut harus mempunyai IP address. IP address harus bersifat unik, jadi tidak boleh sama satu perangkat dengan perangkat yang lainnya, gitu ya. Tidak boleh sama. Jadi jika saya telah mengisi misalnya di perangkat saya 192, 111, mungkin di perangkat yang keduanya, saya akan isi 192, 112. Di perangkat yang lainnya saya akan isi lagi 192, 113, dan seterusnya. Nah, yang disebut dengan network ID di kelas C, oke, sampai dengan di sini ya, oke, sampai dengan di sini, atau 24 bit, yaitu sampai 192, 11. Oke, jadi jika kita ingin terhubung dengan jaringan, ya, khususnya yang masih belum menggunakan router atau masih menggunakan switch, maka ingat, bagian network ID harus diisi dengan sama ya, sama IP-nya sama. Misalnya contoh kita lihat di sini. Contoh ya, saya akan coba praktekkan dengan menggunakan software dari Packet Tracer.
Mungkin Anda bisa coba menggunakan software simulasi paket tracer, seperti itu ya. Cisco paket tracer ya, boleh, silakan Anda bisa coba install ya untuk belajar jaringan. Oke, kita tidak perlu menggunakan banyak perangkat ya kan, dengan menggunakan software ini kita sudah bisa belajar jaringan Cisco paket tracer. Silakan Anda bisa download ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Contohnya saya akan coba berikan hanya 2 PC saja saya tarik ya. Lalu saya akan taruh switch di sini. Nah, kita lihat, saya akan coba alamatkan jaringannya ya dengan memberikan kabel jaringan. Saya klik sekali fast Ethernet adaptor ya, ingat. Sini saya pilih lagi fast Ethernet lagi ya. Ingat ya, semua PC atau perangkat yang terhubung menggunakan jaringan harus mempunyai adaptor. Oke, kalau di sini kabel berarti adaptornya adalah LAN card ya. Oke. Oh, kita lihat lagi. Saya akan coba klik lagi di sini, klik lagi, dan saya akan coba mengalamatkan alamat kelas C di PC ini ya. Oke, saya klik. Lalu saya klik di bagian desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, kita lihat di sini ketika saya isi dengan sesuai dengan diagram tadi ya, 192 misal contoh. Oke, gini apa ya, saya isi gini. Nah, ya. Oke, nah, saya oke aja di sini. 192.111 ya. Saya tutup. Tutup. Dan sebelahnya lagi saya isi lagi. Oke, saya isi lagi. 192.111. Ingat, ini adalah network ID-nya harus sama. Lalu host ID-nya saya bedakan ya. Oke, sini ya, network ID-nya sekarang di sini adalah sama dan host ID-nya beda. Oke, lalu kita coba ping dari PC sini ke sini ya. Saya coba ping untuk menguji apakah terhubung dengan tidak atau tidak. Maka kita bisa lakukan ping. Ping 192.168.192.112 tadi ya, PC sebelahnya itu ya alamatnya. Lalu kita coba. Nah, di sini kita lihat dia reply menandakan ya kan, jaringan kita terhubung ya dengan alamat PC di sebelah. Bagaimana kalau kita bedakan network ID-nya? Yuk kita coba aja. Saya akan coba bedakan nih ya network ID-nya. Anggaplah di sini saya akan kasih 192 ya, di sini 192.112. Jadi network ID-nya jadi beda ya. Nah, oke, kita coba lagi. Saya coba ping lagi. Ping, kita coba uji dengan ping 192.122. Kita coba. Gimana posisinya? Kita coba lihat apakah terhubung. Nah, akan muncul request timeout. Artinya tidak bisa terhubung. Nah, kalau kita di realnya atau di Windows atau di perangkat yang lainnya ya, kita bisa menggunakan command cmd, command prompt dengan mengetik IP yang ingin kita tuju. Ping, seperti ini apa ya, misalnya contoh kita juga bisa ping, contohnya bukan ping ke domain aja ya. Contoh ping misalnya adalah detik.com. Contoh itu. Nah, seperti itu ya, saya bisa ping ke, atau kita juga bisa mengisi dengan alamat dari alamat IP address. Seperti itu ya. Kita juga bisa mengetahui IP yang kita gunakan dengan cara mengetik IP config/all ya. Kita coba. Nah, di sini ya, kita lihat. Saya lihat konfigurasinya ya. Kita bisa lihat konfigurasi yang kita gunakan. Oke, IP address yang sekarang saya gunakan. Ini bisa kelihatan ya IP address-nya. Ini untuk adaptor wireless LAN saya ya. Oke, nah sekarang kalau yang lainnya
yang adaptor LAN card saya. Oke, ada di atasnya. Kita coba ya ke atasnya, kita coba scroll. Oke, ya, kita lihat nih Ethernet adaptor ya, ada Ethernet adaptor juga saya. Oke, untuk Ethernet adaptornya alamat IP saya adalah oke. Oke, kita lihat di sini. Coba saya ketik lagi aja. IP config aja ya biar simple ya. IP config nggak usah pakai olah ya. So, kita lihat di sini. Oh iya, betul ya. Karena saya menggunakan sekarang wireless ya, bukan Ethernet, sorry. Maka IP-nya kedetek adalah IP wireless yaitu 192.168.1.6 ya. Oke, ini adalah kelas C ya. Pasti di port subnet marknya ada 255, 255, 255 gitu ya. Oke, nah seperti itu. Oke, gateway-nya. Oke, nah ini gateway saya ya. Kita juga bisa ping ke gateway. Ping yang menjadi gateway saya adalah modem 2.168. Oke, 11. So, kita lihat ya, replace. Oke, oke, nah seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi mengenai IP. Yuk, kita bahas lagi. Kita lihat di sini. Tadi saya memberikan contoh untuk IP kelas C 192 sampai dengan 223. Boleh nggak kalau saya isi bukan 192 ya kan? Boleh aja ya. Yang penting posisinya adalah kita harus mengetahui mana bagian dari network ID dan mana bagian dari host ID. Kita lihat di sini network ID-nya untuk kelas C sepanjang NN ini saya tandain ini adalah network dan ini adalah host. Jadi misalnya contoh perangkat yang satu saya isi dengan alamatnya adalah di dalam rank ini misalnya contoh ada 200.111. Nah itu adalah networknya ya kan. Untuk PC yang keduanya saya isi 200.111 juga ya kan. Lalu saya bedakan untuk hostnya. Jadi networknya sama, hostnya beda sesuai dengan range ini gitu ya. Berapa maksimal untuk kelas C? Maksimal yang bisa kita alamatkan untuk hostnya adalah sebanyak 254. Jadi kita bisa mempunyai suatu perangkat sebanyak 254. Seperti itu. Jika kita menggunakan network ID, network IP kelas C dan belum menggunakan router. Untuk memperbanyak jumlah IP, kita juga bisa menggunakan teknik menggunakan router. Jika kita menggunakan router, maka fungsi dari router salah satunya adalah bisa menghubungkan dua network ID yang berbeda seperti itu ya. Tapi nanti kita akan coba bahas mengenai router. Untuk kelas B ini lebih banyak lagi karena kelas B ini jumlah hostnya sebanyak 65.534 ya dengan range-nya adalah 128.192 gitu ya. Jadi kelas B itu banyak sekali ya, dan kita lihat bagian di sini juga jumlah networknya NNHH, network host. Default subnetnya adalah 255.255.0.0 ya default subnetnya gitu ya. Wah banyak sekali 65.534. Kelas A lebih banyak lagi ya. Kelas A bisa sampai dengan 16 juta seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk kelas sampai di sini saya akan membahas mengenai IP tingkat lanjut dan kita akan bedakan IP public dan IP privat. Oke, IP public dan IP privat sesuai
ya kan, standar internasional, dan membagi menjadi IP itu nanti akan dibagi menjadi, ini adalah bagian dari IP publik dan ini adalah bagian dari IP kelas privat. Next, silakan Anda tonton di video tutorial saya lainnya mengenai alamat IP address. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.